Shalom semua, silakan duduk. Pertama-tama saya ingin mengucapkan syukur untuk Breakfast with God yang kita adakan beberapa minggu yang lalu. Diresponi baik oleh jemaat. Bangga saya sebagai gembala melihat jemaat ini mengutamakan Tuhan, subuh-subuh datang untuk mencium kaki Yesus yang tidak bisa hadir saat dari anak-anak Eagle Kids yang turut partisipasi di Breakfast with God. Ini tanpa nama, tulisannya Voltager gitu aja. Salah satu anak Voltage yang hadir di pukul 1 hari Sabtu ibadah pertama weekend di sini. Dear GMS for BWG, saya rindu kasih uang ini untuk membangun 1 juta gereja lokal yang kuat dan 1 juta murid Kristus. Ini lebih besar visinya daripada visi kita. Visi kita 1000 gereja, dia tulisnya 1 juta gereja. 1 juta gereja, tapi 1 juta murid, satu gereja, 1 jemaat. Kepolosan keluguan anak kecil itu luar biasa. Dan saya rindu visi ini kita capai. Saya terharu loh, anak-anak sudah tahu visinya gereja, udah tahu amanat agung. Baca lagi yang satu lagi. Lipi, ini dari Jambi ya, betul ya, yang dikirim itu ya. Ini dari Sumatera. Saya memang kirim fisiknya, saya minta, saya harus simpan sendiri. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu mengasihiku, menjagaku dan berkati aku. Tuhan Yesus, maafkan aku karena pagi ini di saat orang-orang memberikan semua yang berharga, namun aku tidak bisa memberikan apapun di tahun ini kecuali diriku. Maafkan aku Tuhan, salam dari anakmu. Ini buat terharu. Inilah intisari dari segala yang kita bisa beri. Mempersembahkan hidup kita dulu pada Tuhan. So beautiful. Satu lagi ya, ada beberapa banyak sih, saya simpan semua di kantor saya. Nggak pernah saya buang, ini dari Kalista. Hello Pastor Philip, sering-sering ya ke GMS rooftop maksudnya. Terus kalau diajak foto jangan kabur. Aku nunggu 3 tahun buat foto sama Pastor Philip, jadi sering-sering ke GMS rooftop ya, biar foto bareng, bye-bye, B-A-B-A-Y. Ini gak ada hubungannya sama BWG, tetap saya simpan. Ini dimasukin ke gereja, ya saya gak kabur, saya bukan Tuhan Yesus, gak bisa ketemu semua orang, tetapi saya terharu melihat anak-anak punya hati begini. Ini loh, anak-anak ini loh yang punya kerajaan sorga. Mereka ngajari kita gimana punya hati untuk Tuhan ya. God bless you all. Dan hari ini kita akan siapkan diri untuk dengar firman. Tapi sebelumnya, menyambung surat anak-anak, catat di kalender Anda, 26 sampai 28 Juni akan diadakan Eagle Kids Conference untuk anak-anak, termasuk untuk orang tuanya. Jadi yang di luar kota, luar pulau, datang ke Surabaya, liburannya di sini saja, kita ikuti konferensi ini. 26 sampai 28 Juni. Eagle Kids Conference. Di dalamnya, saya kasih bocoran ya, akan ada Career Day. Hari di mana anak-anak itu nanti akan bisa melihat matematika yang mereka pelajari di sekolah, nanti jadi apa? IPA, biologi nanti jadi apa? Bahasa Inggris jadi apa? Dan sebagainya. Nanti akan ada tokoh-tokoh yang kita akan pamerkan dari antara jemaat dewasa, orang-orang yang belajar tertentu jadi itu, dan mereka menjadi church builder juga, bukan hanya punya karir yang bagus. Kalau anak saya masih usia voltagers, masih kelas berapa ya, kelas berapa sampai berapa? Kelas 4 sampai kelas 7, saya pasti akan suruh anak saya datang, saya anterin sendiri. Kalau saya tinggal di Afrika, saya terbang ke sini. Karena tidak akan di streaming. Jadi tolong Anda mendaftar, Juni itu sudah dekat sekali. Dan tempatnya terbatas karena semua jemaat kita di seluruh dunia mau hadir di sini. Membawa anak-anak kecil mereka. God bless you, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Seharian ini kita mengisi diri dengan air yang adalah firman. Semoga air itu akan menjadi anggur, jadi jangan sampai kau isi setengah penuh. Nanti remanya juga separuh saja. Ikuti semua ibadah di Minggu Business Breakthrough. Saya akan ajarkan prinsip-prinsip berkat dalam Alkitab karena ini adalah tahun berkat internasional. Tahun kemenangan saya berdoa untuk pekerjaan jemaat supaya Anda mengalami terobosan. Kebaktian 1 tadi air menjadi anggur sudah. Lalu nanti kebaktian sisanya
Tapi sekarang mari kita bahas 5 roti 2 ikan. Kita akan mempelajari prinsip-prinsip berkat yang benar di dalam Alkitab. Supaya pekerjaan kita diberkati, supaya kita mengalami kemenangan dan terobosan di dalam karir kita masing-masing. Mari kita melihat Markus pasal yang ke-6, ayat 35-44, saya baca dulu ayat per ayat. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Tapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tapi ia berkata pada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya mereka duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu mereka memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Katakan amin. Kita baca ayat per ayat. Saya jelaskan dan Roh Kudus akan beri pewahyuan. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Ketika mereka melihat sunset, sudah tidak bisa dihindari, matahari terbenam. Mungkinkah Anda merasa juga hidup Anda seperti itu? Sekarang itu semakin redup. Mungkin usaha Anda tidak seramai dulu. Mungkin karir Anda slow. Tidak juga alami promosi, nggak di PHK aja udah hoki. Hari sudah mulai malam. Bagi Tuhan tidak ada sunset. Tuhan itu sunrise. Makanya dia disebut bintang dari timur. Di mana ada Kristus selalu terbit pengharapan. Jadi jangan pernah ada di antara kita, stres sih boleh, please jangan depresi, jangan bergantung obat-obatan, sekali mulai itu badan akan langganan, susah untuk putusnya. Jangan izinkan dirimu masuk ke semua nama-nama penyakit mental. Kalau sudah alami ya kita harus belas kasih. Tapi kalau kita belum mengalaminya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jangan sampai Anda kehilangan pengharapan. Zaman ini zaman edan. Sekali kita kehilangan pengharapan, obatnya mahal. Jangan izinkan hope itu be stolen. Faith tidak bisa di-steal, tidak bisa dicuri. Iman itu kan mesti terus kita mendengar firman. Tapi harapan itu bisa tercuri. Dan kalau harapan tercuri ya wajah Anda itu kehilangan liangkuangnya, kehilangan sinarnya. Itu kelihatan banget. Tidak perlu karunia membeda-bedakan roh, kita tahu orang itu ada apa ya, mukanya suram. Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Tidak ada yang bisa mencekik kita selain kebutuhan, termasuk kebutuhan fisik. Jadi jangan berkata bahwa Tuhan hanya peduli perkara rohani. Buktinya Yesus mati secara jasmani, berarti Tuhan peduli juga kebutuhan jasmani kita. Tahukah Anda, salah satu alasan perceraian tertinggi, itu ternyata bukan perselingkuhan, itu iya, jangan coba-coba. Tapi ternyata adalah masalah ekonomi. Saya terbeban waktu saya melihat bagaimana jemaat itu memberi. Waktu BWG kemarin, Breakfast with God, saya doakan. Dari saat itu sampai hari ini, saya terus bersyafaat untuk Anda, tentang pekerjaan Anda. Jadi diam-diam, gembalamu dan gembala-gembalamu itu mendoakan pekerjaanmu. Jadi Anda jangan merasa sendiri. Makanya itu sekarang keluar remanya ya begini. Jadi saya buat hari Minggu ini, Business Breakthrough. Tapi mari kita pelajari prinsip-prinsip yang universal. Apapun juga bisnis Anda, karir Anda, profesi Anda, ini prinsip semua berlaku. Karena ini adalah kebenaran. Ini bukan seminar bisnis, kalau seminar bisnis mendingan yang spesifikasi. Misalnya kalau Anda dokter ya biar bicara tentang ilmu kedokteran, penemuan-penemuan baru, teknologi. Kalau Anda di bagian perhiasan ya mendingan pameran, lihat sekalian tuh tentang perhiasan-perhiasan, desain-desain baru. Saya tidak memberi dari sisi itu Anda harus cari sendiri dan Anda harus kembangkan diri. Tapi saya dari sisi menjaga dan mengembalakan hatimu.
dan akal budimu selalu berada di poros kehendak Allah. Mari kita lihat sekarang ayat 36. Ini kata-kata muridnya, suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Ini kesalahan besar. Kelihatannya masuk akal. Kalau kita itu diperhadapkan dengan sebuah kebutuhan dan kita tidak bisa mengisinya, biasanya kita mudah sekali untuk memaafkan diri sendiri, di mana sebenarnya Tuhan mau memberi mujizat. Jangan belajar memaklumi apa yang masih ada jalur ke Tuhan. Ini kesalahan. Yesus dan murid-muridnya sami mawon sama-sama lihat kebutuhan, dalam bahasa Inggrisnya vast need, kebutuhan yang begitu luas. Tapi beda reaksinya. Murid-murid sih hendak mengabaikan kebutuhan itu dengan menyuruh mereka semua pergi. Tapi Yesus justru mau memakai itu untuk memuliakan namanya. You cannot always get rid of the need around you. Kita tidak bisa melenyapkan kebutuhan dan tantangan yang ada di sekeliling kita. Misalnya, kalau murid-muridnya lihat ini ya, jangan pertama-tama mikir diri sendiri, apakah aku mampu? Seorang mama kalau anaknya itu tiba-tiba jatuh ke jurang, sekalipun mamanya itu langsing, kurus kering. Anaknya itu mungkin misalnya cabi, gemuk sekali, dia tetap akan berusaha untuk keluarkan anaknya dari sana, yang gelantungan di jurang, dia pasti akan ulurkan tangan, sekalipun resikonya mama ikut jatuh ke jurang. Kasih itu tidak akan pertama-tama memperhitungkan kemampuannya. Kasih itu akan selalu mencoba untuk yang dikasihinya. Saya yakin mama tersebut tidak akan takut untuk mengambil resiko. Nah pertanyaannya sekarang dalam dunia kerja kita, siapa yang kita kasihi? Kalau motivasi kita di dalam hati yang utama adalah mengasihi Tuhan dan sesama, hati kita tidak akan give up. Dahulu saya tinggal di Kanada, sekolah di sana. Di salah satu local news atau berita lokal, itu ada seorang mama dengan anaknya yang sedang jalan-jalan, bahkan hiking atau naik ke bukit, ketemu beruang. Beruang grizzly itu bukan beruang lucu, beruang panda, itu gedenya. Dan itu sekali cakar, orang bisa berakhir terpental meteran. Dan bisa mati patah tulang kalau enggak tercapik-capik. Sang mama tidak akan berhasil membela anaknya. Tapi mama itu tiba-tiba jadi Wonder Woman. Anak yang dalam bahaya karena beruang itu, dia lawan beruang itu dan beruang itu lari. Maksudnya kasih, kalau kita itu mengasihi sesuatu atau seseorang, kita itu tidak akan mikir diri kita dulu dan kita tidak akan takut dengan tantangan. Ingat kita dalam pekerjaan itu Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rencana. Ekonomi orang bilang susah, jangan takut susah kalau kita cinta. Kalau kita tahu kita punya misi dalam hidup ini, bukan hanya untuk keluargaku atau margaku. Tuhan mau pakai aku, bukan uang yang kita bisa beri, tapi iman lebih dulu. Kita tidak akan terus langsung hitung untung rugi di depan dan berkata, aduh aku takut melangkah. Semua pakar-pakar ekonomi berkata, kalau mereka semua pesimis, saya akan cari Tuhan. Karena saya tahu, pekerjaanku ini akan jadi berkat buat orang lain. Belum lagi untuk keluarga saya. Belum lagi untuk orang-orang yang atasnya saya bertanggung jawab. Jangan gampang suruh mereka pergi. Jangan give up inside of you. Jangan kita mudah menyerah di dalam hati. Yesus sama mereka beda ya. Kan Yesus Mesias. Sedangkan murid-muridnya ini orang berdosa. Orang berdosa kan selfish, selalu mikirkan diri sendiri. Tapi Yesus kan mikirkan orang lain. Jangan kamu suruh mereka pergi. Kamu suruh mereka pergi beli makanan di desa-desa, kampung-kampung di sekitar. No, kamu yang harus beri mereka makan. Kalau ada apa-apa sama gereja, saya akan aborsi aset dan gedungnya. Karena yang saya cinta adalah umatnya. Akan saya pertahankan, akan saya layani jemaat, volunteer dan full timernya. Saya akan mati-matian untuk mereka. Kita memulai sejarah kita waktu
dahulu pertama kali di Surabaya Barat sini tahun 2020. Berapa ratus staf di gereja waktu itu yang mengikuti di zaman-zaman ketika kita mulai dari bawah lagi. Dalam hati saya berkata, Tuhan, aku tidak tahu gimana hidupi mereka. Aku sendiri juga tidak tahu bagaimana survive. Just 5 years ago, baru 5 tahun. Tapi saya berkata, apapun juga, Tuhan, saya akan korbankan apapun untuk orang. Tapi ternyata Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kalau mata kita tidak tertuju ke kita. Kalau mata kita itu tertuju pada orang-orang yang dikasihinya, umat tebusannya. Kalau mata kita itu tertuju kepada melayani sesama kita, mata kita tertuju untuk kepentingan lebih besar, yaitu kerajaan sorga. Allah itu memelihara. Allah itu memelihara. Saya dan istri saya sudah bilang, siap-siap tabungan pribadi segalanya. Nggak bisa, kasihan si A harus makan. Itu punya anak 2. Waktu itu saya beritahu sama teman-teman, udah nggak usah ngikuti, nggak usah ikut saya sendiri survive gimana nggak tahu kok. Tapi mereka semua berkata, kok nggak apa-apa. Suka duka kita lewati bersama-sama. Tambah nggak karuan hatinya. Apapun itu juga, ingatlah, people are God's greatest assets in your life. Jadi kalau dalam dunia kerja, jangan mikirkan profit dulu. Profit itu so pasti, karena itu profesionalnya. Di situ kita harus punya strategi. Karena bisnis pekerjaan harus profitable. Kalau Anda tidak punya bisnis, tapi Anda diberi gaji atau salary, maka Anda harus kelola 5 roti 2 ikanmu. Supaya tidak defisit, Anda perlu punya budgeting yang jelas, apa untuk apa di hidupmu. Yang ini masuk di dalam kategori hidup memberi. Jangan semua diberikan, yang ini adalah untuk kebutuhan. Terakhir itu keinginan. Kalau Anda dapat salary gaji, bukan dividen atau keuntungan, income Anda itu dari sesuatu yang fix, maka Anda perlu untuk mengelolanya. Tapi ingatlah, apapun yang Anda terima, jangan visinya adalah harta. Jadi nggak heran, coba kalau Anda telusuri, saya ini kan banyak merenungkan. Karena sebelum saya bagikan firman kan harus saya mama biak dulu, saya harus cerna. Sebelum saya dulang Anda, sebelum Anda suapin jemaat. Saya mikirkan kenapa kok banyak om-om, tante-tante, generasi ke-1 pioner-pioner bisnis keluarga, ini ngomong tentang pebisnis dulu, mengapa kok mereka itu bisa berhasil? Nggak semua ya, nggak pukul rata, tetapi yang berhasil misalnya, coba Anda selidiki. Manusia biasanya hanya suka lihat hasil akhir, lalu mereka contoh-contoh metode. Anda lupakah motivasinya? Generasi ke-1, mereka yang babat alas, yang terlebih dahulu untuk rintis bisnisnya itu, biasanya harus hidupi adik-adiknya. Sadarkah Anda? Cerita itu kan sudah banyak di masyarakat. Itu dulu, itu hidupi adik-adiknya. Bahkan hidupi ayahnya, papa mamanya. Yang mungkin, atau yang sudah tua. Selalu bermula dengan lawan katanya suruh mereka pergi. Mereka adopsi manusia dalam hati mereka. Kalau Anda pelajari, orang-orang muda harus belajar ini. Anak-anak muda sekarang cenderung untuk memikirkan dirinya sendiri dan gengsi. Aku mau sekolah di Amerika, aku mau sekolah di mana? Nanti saya akan bahas itu. No, you should not think that way. Itu nomor 2, itu sekunder. Itu yang kalau sekunder setelah itu apa ya? 3 ya? Hah? Tertier, ya? Tertier. Nah itu. Ya. Keempat, pleter. Sekunder, tertier. Young man. Saya mau tanya di sini dulu. Siapa di sini yang kuliah? Angkat tangan. Oke. Enggak apa-apa, diangkat yang tinggi-tinggi. Ya, yang bangga dong kalau kuliah. Oke, puji Tuhan ya. Yang kuliah. Itu tidak boleh jadi pikiranmu. Apalagi sekarang yang SMA. Anda harus mikir Anda mau adopsi apa di hatimu sebelum kau memulai karirmu. Karir itu dirintis mulai sejak sekolah. Salah kalau karir itu dirintis pada waktu mula setelah dia wisuda. Apa yang kau adopsi? What is the motivation for your future career? Apa motivasinya untuk karirmu suatu hari nanti? Belajar dari generasi 1. Itu mereka harus hidupi keluarganya. Anak-anak, makanya itu, generasi itu tidak gampang quit, tidak jadi quit.
sekunder, tertier. Aduh, jadi bingung saya, sudah lupakan. Mereka bukan jadi kuiter, maksa. Mereka bukan jadi quitter, bukan orang yang mudah menyerah. Karena kalau mereka punya motivasi gitu, waktu mereka hadapi tantangan, misalnya bisnis mereka goncang, sebesar apapun bisnis bisa goyang loh. Stres mereka coba lihat, beda sama stres anak-anak muda yang gak kenal hati mereka. Aku gak bisa tutup bisnisku. Aku harus berjuang mati-matian cari jalan lain. Kenapa? Si ini ikut aku 20 tahun. Si ini. Mereka mikirkan pegawainya. Berapa orang makan lewat tangannya. Saya pernah ngomong-ngomong dengan om-om tertentu, tante-tante tertentu yang pikirannya adalah gak bisa. Yang ikut kami punya keluarga ini sudah seperti keluarga. Lain banget dengan spiritnya anak-anak muda sekarang. Tapi beda, anak-anak muda di gereja kita sudah dilatih dari spirit begini, dengan spirit gini dari sejak sono-sononya, dari sejak Eagle Kids. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Tanamkan mindset seperti ini Bapak Ibu kalau Anda parenting. Kalau anak Anda langsung, Pak aku mau sekolah di sini, wah aku mau sekolah di sini yang get semuanya. Sekalipun Anda mampu, tampar dulu. Jangan tampar pipinya, tampar egonya. Gak usah ngomong tentang negara mana, gak usah. Papa sekalipun mampu, gak usah ngomong itu. Papa mau tahu kamu sekolah apa sih? Jurusanmu kenapa itu? Jawab dulu, presentasi. Suruh mereka presentasi, itu gak kejam kok. Itu rotan untuk menjadikan mereka. Kalau Anda simpan rotan itu Anda gak cinta. Motivasimu apa? Kenapa kamu mau sukses? Kenapa kamu harus sukses? Papa punya kuasa loh untuk memberkati atau mengutukimu. Papa keluarkan kutuk, kamu tidak akan sukses. Nah, kamu akan selalu cebol, kerdil karirmu, tidak akan sukses. Kamu akan susah sekali untuk menembus itu. Kamu beritahu dulu sama Papa, kenapa Papa harus memberkatimu dan mendoakan supaya kamu berhasil. You tell me why. Pak, aku mau jadi church builder. Anak kecil ngomong gitu. Doakan dia. Karena dia punya misi. Itu tadi, 1 juta gereja dan 1 juta murid Kristus, 1 gereja, 1 jemaatnya itu. Let them answer you. Anak itu harus answerable. Jadi jangan, kita belajar di generasi 1. Why they are so tough? Karena mereka itu people oriented. Meskipun kerjaan mereka itu task oriented. Kerjaan mereka itu orientasi tugas. Hatinya itu orientasi manusia. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara. Yesus tidak suruh mereka pergi, murid-muridnya. Biar mereka cari sendiri. Tuhan kata, enggak. Ayat 37. Tapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, masih bisa berdalih lagi. Tapi saya ngerti sih, kalau saya jadi mereka, saya juga akan lakukan yang sama. Karena saya belum mengerti mentalitasnya Tuhan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Saya ngerti sekarang, 5 roti 2 ikan ini bukan mujizat untuk 5.000 orang. Untuk 12 orang. Ini mujizat dimakan 5.000. Tapi spiritnya ditransfer 12. Tuhan sedang melatih mentalitas baru untuk murid-muridnya yang dungu-dungu itu seperti kau dan aku. Ini salah satu yang ngomong ini, kalau nggak salah adalah Filipus. Namanya sama-sama saya, jadi sama-sama dungu. Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar? 200 dinar, catat sebagai FYI, for your information only. 200 dinar itu adalah gaji setahun. Ini ya, pikirannya itu pikiran gaji. Coba lihat ya, ceteknya orang ini. Filipus. Jadi saya suka, namanya itu sama dengan nama saya, supaya saya bisa lebih dekat belajar. Tanpa Tuhan, mentalitas kita itu serendah itu. Gimana cara kasih mereka makan? Gak cukup kali, sekalipun 1 tahun gaji, 200 dinar itu adalah gaji setahun. Manusia cenderung melihat resources atau kemampuan atau keterbatasan. Nya sendiri. Tapi kita harus melibatkan Tuhan sebagai orang percaya bahwa di dalam hitung-hitungan itu, ada Tuhan Yesus yang membuat semua berubah. Bagi Tuhan 5 tambah 2 bukan sama dengan 7. 5 roti 2 ikan sama dengan 5.000. Tapi saya harus kasih disclaimer, Anda dengarkan kebaktian sebelumnya bahwa kita harus presisi. 6 tempayan diisi 2-3 buyung masing-masing. Air menjadi anggur itu. Jangan kira-kiramu itu terlalu lebar, spekulasi, gambling lagi. Kita itu harus punya
Kita itu harus punya kontrol. Kita harus punya perencanaan. Kita harus punya pengetahuan. Kita harus kuasai materi. Banyak orang itu hanya ikut Tuhan itu hoki-hokian. Bahkan gak takut untuk dengan uang pinjaman, karena kita percaya berkat. Iman itu tidak ada hubungan sama superstisi. Iman itu justru menambahkan hikmat untuk kita itu punya perencanaan yang matang. Saya ngomong begini, melibatkan Tuhan dalam kalkulasi bukan berarti ngawur perencanaan kita semua by faith only. Orang yang beriman adalah orang yang berakal budi. Cuman dia ngambil keputusan bukan semata-mata berdasar apa yang masuk akal. Tapi dia ngerti bagaimana Tuhan bisa memakai yang sedikit di tangannya, asal dia manage well, asal dia mengelolanya. Karena dia tahu diri bahwa aku adalah steward, aku adalah manager dari kasih karunia yang Allah berikan, dan hatinya tahu untuk tidak menyimpang kanan kiri lewat iri, lewat cemburu dengan orang lain punya. Kalau dia kelola apa yang ada, boleh situ. Kalau sudah tanggung jawab dengan angka yang Tuhan percayakan, boleh silakan untuk Anda percaya perkara lebih besar. Amin Bapak Ibu Saudara. Hati ini, matanya jangan banyak. Hati ini matanya cuma satu aja, pandang ke Tuhan. Sehingga kita bisa melihat apa yang kita punyai itu, sesedikit apapun adalah berkat mula-mula di tangan kita. Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar, pikirannya kepada gajinya setahun, itu pun tidak cukup untuk 5.000 untuk memberi mereka makan. Tapi God has unlimited resources. Tuhan punya sumber daya yang tak terhingga. Hari itu Tuhan ajari manajemen yang bagus. Kita lihat ayat 38. Tapi ia berkata kepada mereka, Tuhan tanya gini, berapa banyak roti yang ada padamu? Luar biasa guru ini. Tidak ada orang bisa mementori dan memuridkan seperti Yesus. Dia berkata, kamu punya berapa banyak? Tuhan punya mujizat itu selalu libatkan seseorang. Tuhan itu tidak pernah mau kerja sendiri meskipun dia bisa. Pada mulanya waktu Tuhan menciptakan dunia, bumi ini kosong. Hanya satu suara, jadilah terang. Jadi, waktu Tuhan bentuk manusia pertama, Adam dari tanah, dia tidak perlu bantuan siapa-siapa. Tapi setelah itu, Tuhan seolah-olah minta bantuan kita. Karena ketika Tuhan punya manusia, itu seperti seseorang punya anak, dia kepingin libatkan anaknya. Saya bisa bayangkan aja imajinasi, seorang ayah yang punya workshop di garasinya, yang memang suka otak-atik, elektronik, apa segalanya, anaknya sudah cukup dewasa, jangan bayi ya, nanti dilindas, nanti kejatuhan alat berat. Tapi papanya bilang, sini, bawa sini stang, bawa sini geraji dan sebagainya, prakaryanya di garasi. Dia izinkan anaknya ikut yang sudah agak besar. Bukan karena dia nggak bisa, bukan karena dia nggak tahu di mana tempatnya geraji, paku, palu. Tapi because I love you, I want you to be there. Meskipun ini adalah mahakarya, adikaryaku, tapi aku mau kau turut berkarya bersama dengan aku. Tuhan tuh tanya sama murid-muridnya, lu orang punya apa? Kalian punya sesuatu? Tuhan tuh tidak perlu bisnis kita dan Tuhan tidak perlu gereja kita. Tuhan tidak perlu kemampuan saya khotbah, Tuhan tidak perlu bahkan suara saya. Tuhan tidak perlu semua yang bisa nyanyi, Tuhan tidak perlu itu. Tapi Tuhan melibatkan kita because He loves you and me. He loves us. Dan Tuhan berkata hari itu berapa banyak roti yang ada padamu. Tuhan ajari mereka, hey guys, kamu kalau melihat sesuatu yang besar, kamu harus hargai dulu sesuatu yang kecil. Hey, kalau kamu mau melihat berkat yang belum ada, kamu harus kelola dulu apa yang sudah ada. Sudahkah kau perlakukan apa yang ada padamu sesedikit apapun itu juga sebagai berkat dalam hidupmu, atau itu justru jadi bahan keluhanmu? Kok cuman segini? Apa-apaan tuh? Sebenarnya 5 roti 2 ikan adalah mujizat untuk 12. Buktinya nanti ujungnya, yang lainnya kenyang pulang. Pulang biasanya gitu langsung akan food coma, dia tertidur. Tapi 12 orang itu bawa 12 bakul. Tuhan ingatkan mereka pelajaran berharga hari ini. Kalian tidak boleh punya prinsip yang salah. Tuhan berkata berapa banyak roti yang ada padamu? Sudahkah kamu kelola yang apa yang ada? Cari tahu dulu, jangan berkata enggak ada. Orang kan gampang aja berkata enggak ada atau enggak tahu. Cari dulu, keliling dulu, disurvei, diriset dulu.
Lalu nanti terakhir Andreas bawa roti boy itu. Bawa 5 roti 2 ikan. Kalian mau tahu dulu, sana punya apa? Buat rencana. Tadi di ibadah pertama, Yesus bisa aja buat anggur itu tanpa lewat air. Yesus bisa ciptakan ikan tanpa lewat lautan. Coba bayangkan dua ikan itu menjadi ribuan makan, itu kan gak melewati lautan. Copot kepalanya, tiba-tiba plung, muncul kepalanya lagi. Copot ekornya, itu 2 ikan sekali copot. Tahukah Anda? Yang sisa dan yang baru. Yesus gak perlu, tetapi Yesus tetap minta. Bukan, Maria dalam cerita itu minta semua pelayan-pelayan isi tempayan itu penuh dengan air. Baru nanti berubah jadi anggur. Lu isi setengah, anggurnya nanti separuh. Lu isi penuh, nanti berkatku yang mengubah itu jadi anggur. Tapi aku mau kamu terlibat dan jangan dikau malas. Penuhi itu tempayan, jangan asal-asalan. Memang berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Tapi tangan yang rajin mengundang berkat. Betapa dahsyatnya untuk saya renungkan. Prinsip-prinsip ini tidak akan bergantung dengan pakar ekonomi. Prinsip-prinsip ini tidak akan tergantung ekonomi lesu atau apa. You don't depend on them. Your blessings come from above. Berkatmu datang dari atas. Amin Bapak Ibu. Tuhan beritahu sama muridnya, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa, tanda suruh. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Ingatlah satu prinsip sederhana. Kalau kita mau mengelola yang ada, baru Tuhan kasih kita yang belum ada. Jadi please kita terapkan dalam kehidupan kita. Kehidupan rohani itu relevan untuk kehidupan sehari-hari. Siapa bilang kerohanian itu tidak ada hubungan dengan pekerjaan? Sangat terhubung. Di mana hatimu, itu yang mempengaruhi semua pekerjaanmu. Do not pray for more if you haven't used for what you've had. Bahasa Inggrisnya. Jadi gini, please jangan doa untuk sesuatu yang lebih. Kalau yang ada padamu belum kau pakai semua. Dilarang keras untuk mendoakan sesuatu yang lebih. Kalau yang ada padamu itu belum dipersembahkan untuk Tuhan. 5 roti 2 ikan. Banyak orang kan doanya lebih, jadi benar gini. Doanya itu mendahului jalannya. Jadi dia jalannya baru mau ke sini, doanya sudah segitu. Misalnya kalau ada orang di sini berkata, aku mau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Oke, simpan dulu doanya, serukan nanti waktu jalan. Belajar bahasa bangsa-bangsa yang ngomong bahasa Indonesia cuma Indonesia dan Malaysia dan Brunei Darussalam. Oke, yang bahasa Melayu, belajar bahasa Inggrisnya, genahin. Benar-benar yang bagus, grammarnya jangan salah-salah. Belajar. Waktu nanti Anda belajar bahasa yang lebih internasional misalnya, mempersiapkan diri untuk masa depan yang tidak kau ketahui, Yeremia 33, berserulah kepadaku, aku akan memberitahukan padamu perkara-perkara yang besar yang belum kamu ketahui. Tujuannya di tangan Tuhan, persiapannya di tangan Anda. Sebelum Anda minta api datang, siapkan kayu bakarnya seperti Elia. Dia siapin semuanya, wush, apinya tiba. Anda bisa berdoa pada waktu Anda mulai bangun mesbahnya, setengah jalan lah, atau sudah hampir jadi ketika disiram air sampai ke parit-paritnya dan berkata, come fire. Belajar sungguh-sungguh. Dan waktu Anda belajar sambil les misalnya, atau sekolah, dalam sekolah, waktu Anda belajar, berserulah sambil belajar itu di dalam hatimu. Doa di dekat mesbah yang sedang dibangun lebih efektif daripada doa orang pengangguran. Tidak persiapan. Waktu Anda les itu, berserulah di hatimu. Use me to the nations. Pakai aku pada bangsa-bangsa. Itu doa. Langsung nyampe, gak pakai transit kemana-mana. Karena Tuhan melihat keseriusan. Don't pray for rain if you got no umbrella in your hand. Jangan doa untuk hujan. Tunjukkan keseriusan. Pastikan kalau Anda percaya nanti ini Tuhan turunkan hujan setelah kemarau sekian lama. Bawa payung. Dengan payungmu itu di bawah terik matahari berkata, hujan datanglah. Tuhan berkata, wow serius itu. Bukan doanya, payungnya. Tujuan milik Tuhan.
persiapan milik kita. Tuhan tidak pernah memberkati mimpi bolong. Tuhan selalu memberkati persiapan seseorang. Tuhan tidak pernah memberkati pelita orang, tapi minyaknya. Anda baca dari Matius 25, tidak usah dibuka. 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana, bicara tentang gereja yang bodoh, gereja yang bijaksana. Orang Kristen yang bodoh, orang Kristen yang bijaksana. Semua dapat pelita yang bawa minyak yang menyala pelitanya. Saya ingin Anda untuk mengerti satu hal, bahwa kita harus mempersiapkan diri. Khotbah saya sekarang ini didengarkan, ini yang akan dirilai, didengarkan di GMS seluruh Amerika. Kalian yang di Amerika ya, jangan hilang bahasa Indonesianya. Bisa bahasa, jangan kurang satu. Kalau bisa lebih banyak. Tapi jangan sampai kita gaul dengan orang Indonesia saja, bahasa Inggris kita salah-salah. Padahal sudah 7 tahun di Amerika, belajar yang benar tuh. Bahasa Inggrisnya yang bagus. Harus was-was ngomongnya. Ya, nanti suatu hari ketika Anda dipakai Tuhan lebih di luar boundary culture atau kebudayaan kita, tidak malu-maluin, kelihatan keseriusan Anda. Kasih tepuk tangan untuk semua yang mau belajar. Amin, Bapak Ibu. Semoga ini bukan hanya pesan untuk anak-anak muda yang mau sekolah, ini untuk kita semua. Untuk kita semua. Jangan kita itu minta sesuatu lebih. Kalau kita belum memakai semua sumber daya yang sudah dipercayakan pada kita. Tapi waktu Anda memakainya, jangan tunggu sampai habis baru minta. Nah itu kesalahan. Itu tunggu bensin sampai sudah kuning, sudah benar-benar kuning. Atau kalau HP-nya itu sampai merah, lalu mati. Dan jangan sampai tunggu habis baru minta. Atau baru ngisi. Pastikan waktu Anda mulai melangkah dan terpakai talentanya, di situ mulai Anda nabur. Orang yang menuai, waktu dia menuai, dia tidak menabur, lain kali tidak ada tuaian lagi. Karena itu ketika Anda menuai, harus mulai menabur. Ketika Anda mulai mempersiapkan diri, berdoa untuk yang lebih. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita lanjutkan sekarang ayat yang ke-39. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Yesus benar-benar di sini dia bertindak sesuai dengan karakternya yang tertulis di Mazmur 23. Semua orang duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Itu Tuhan banget. Tuhan itu gembala sekali, tak akan kekurangan aku. Kalau Tuhan suruh duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau, itu Tuhan banget. Makanya kalau saya lihat CG kita bertumbuh berkelompok-kelompok begini, suruh membelah segala, itu Tuhan banget. Kalau susah belahnya, maunya selalu bersama, itu manusia banget. Manusia nggak mau berkembang soalnya, manusia itu sudah di titik aman ya sudah itu aja. Pelajari ilmunya Tuhan. Keluarga itu bisa erat dekat, lain cerita kalau keluarga jauh. Kenapa sih anak kita itu harus menikah sama anak orang lain? Saudara nggak boleh nikah kan? Disinilah Tuhan selalu mengoyakkan lewat hukum alam. Setiap keluarga yang eksklusif tertutup dan maunya sama mereka di antara mereka sendiri. Keluarga itu cepat lambat akan mati, mandul, dan dilupakan dan akan punah. Anda mau lanjut dalam hidup ini harus terbuka untuk another family, namanya besan. Namanya mertua, namanya menantu. Itu ilmu Tuhan di dalam kehidupan jalan hidup manusia. Tak beda dengan kerohanian. Anda mau lihat potensi berikutnya pemakaian Allah, Anda harus terbuka untuk orang baru. Tuhan kelompok-kelompokkan dengan tujuan supaya mereka berinteraksi dan mengalami Tuhan lebih. Ini so Tuhan banget. Yesus itu gembala. Makanya sebuah gereja kalau dipimpin oleh gembala atau dipimpin sama evangelis atau dipimpin sama businessman itu kan beda banget. Itu kan beda sekali. Sebuah gereja, makanya itu kita selalu berdoa untuk para misionaris diutus kemana-mana itu tidak gampang loh ketemu gembala tulen. Gereja kita di mana-mana puji Tuhan, boleh dikatakan rata-rata semua dipimpin oleh gembala-gembala yang baik. Tidak mudah, karena waktu dipimpin oleh seorang gembala, dia ngerti hati Tuhan dan cara Tuhan. Cara Tuhan. Ini Tuhan banget, dia itu bertindak sesuai karakternya. Ayat 40, apa hubungannya sama pekerjaan kita? Tunggu dulu. Tuhan kita itu teratur ternyata. Dia itu cinta organisasi. Tapi bukan seperti yang kita pahami organisasi yang sifatnya tukaran antara mereka sendiri, bukan. Tunggu dulu ya, baca dulu ayat yang ke-40. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang.
Ada yang namanya kasih karunia, katakan kasih karunia. Bahasa Inggrisnya grace. Jadi kalau di sini ada yang namanya grace, wah Anda adalah kasih karunia. Tapi ada orang yang namanya grace, pelit sekali dan sama orang itu selalu cari kesalahannya dan sulit sekali untuk memaafkan kesalahan. Tolong ganti nama, bukan grace. Ya. Grace itu orangnya itu legawa. Grace itu kasih karunia diberi Tuhan cuma-cuma. Tetapi ketika mereka duduk berkelompok-kelompok, sesuatu terjadi beyond grace. Sesuatu yang terjadi melebihi kasih karunia. Apa itu? The works of grace. Pekerjaan kasih karunia. Bedain antara grace, kasih karunia, and the works of grace. Pekerjaan kasih karunia. Makanya dikatakan dalam salah satu surat Paulus, kerjakan keselamatanmu. Keselamatan itu bukan pekerjaan, itu kasih karunia. Tapi setelah kau diselamatkan, kerjakan keselamatanmu. Tolong tata prioritasmu. Dan mulai masukkan kategori-kategori di hidupmu. Tuhan dulu, lalu manusia, baru setelah itu dirimu, uang, lalu barang. Bahkan sampai ke materi juga. Uang dulu, belum punya banyak uang, barangnya bergelimpangan. Nanti habis itu kemana-mana ngutang. The works of grace itu mengajarkan kita yang namanya order atau keteraturan. Mengajarkan pada kita untuk bisa menaruh pikiran kita ke tempat yang benar supaya jangan sampai kita akan overthinking dan akhirnya panic attack. The works of grace mengajari kita untuk bisa berjalan sama Tuhan itu dalam ritme-ritme yang sehat. The works of grace. Tuhan itu cinta organisasi, kalau organisasi itu artinya organizing His grace. Memanage kasih karunia. Kita ini tidak ada satupun di antara kita yang memiliki. Kita ini bukan pemilik. Kita ini hanya steward dalam bahasa Inggrisnya. Steward itu artinya manajer kasih karunia Allah. Kalau kita dikasih sedikit ya berarti Tuhan anggap kita perlu punya 1 talenta. Kalau dikasih lebih banyak itu berarti 5, 2 atau 5. Kita nggak perlu iri satu dengan yang lainnya. Kalau Tuhan menganggap kemampuan kita segitu, yang penting kita kelola. Nggak usah iri dengan orang lain punya. Kalau satuku ini tidak kusimpan bawah tanah, aku kelola sungguh-sungguh dan berbuah. Saya nggak perlu iri dengan yang punya 5. Karena konteks hidup orang berbeda-beda. Tapi kita harus kelola. Mereka duduk berkelompok-kelompok itu Tuhan mau keteraturan. Salah ngerti banyak orang. Kiranya kalau gereja yang teratur, tertib itu, Allah itu tertib. Berarti kita itu mati. Gereja menjadi bukan seremoni, tapi bukan holy ceremony, tetapi holy cemetery. Menjadi kuburan. No, tertib itu tidak ada hubungan dengan berapi-api atau tidak. Tertib itu punya prioritas. Anda tahu fungsi-fungsinya, semua roda berputar pada tempatnya. Tuhan tuh tertib, coba lihat kekreatifan. Kalau nggak tertib, Tuhan itu kalau nggak, tapi tertibnya Tuhan tuh kreatif, lihat. Sekalipun Tuhan tertib, maksudnya lihat, kuping Anda kan di sini, kupingnya nggak di kaki. Tuhan tuh tertib, tapi kreatif. Kalau nggak percaya, coba lihat orang sebelahnya itu. Kalau Tuhan nggak kreatif, nggak mungkin ciptakan orang itu. Ada yang lucu, ada yang leluconnya tidak terduga, semua yang kasih selera humor adalah Tuhan. Tuhan itu memberi kita kemampuan, memberi kita hal-hal yang merupakan khas kita. Coba lihat anak kecil ya, anak kecil itu ngomong sesuatu, itu beda satu dengan yang lainnya. Anak-anak itu kalau nyebut dirinya itu beda, nama mereka mungkin susah, waktu kecil mereka sebut dirinya itu, masing-masing itu ada plesetan-plesetan yang tidak disengaja karena mereka masih balita. Nggak ada anak yang salahnya sama. Gak ada anak itu yang bisa disebut dia cuma salah satu dari 2. No. Mereka semuanya itu unik di mata Allah. God is so creative, tapi dia tertib. Artinya, the grace of God tidak bisa di-compare Anda dengan orang lain. Masing-masing itu seperti sidik jari. Tapi yang bisa kita pelajari satu dengan yang lainnya adalah how to organize the different grace. Gimana kita bisa menata kasih karunia yang berbeda itu. Waktu itu sama lah 24 jam sehari, cuman waktumu tidak sama dengan waktuku. Cara kita mengelolanya kepentingan kita berbeda. Tapi cara kita menentukan apa yang penting, cara kita untuk mengelola waktu itu dengan bijaksana, itu sama. Dan Tuhan suruh mereka duduk di kelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50, ya. Dan mereka diajari sama Tuhan untuk mengkategorikan
Saya nggak tahu ya, di sana itu dikategorikan berdasar apa. Ayo yang sama-sama lapar di sini. Celaka kalau sama-sama lapar semuanya. Tuhan tahu bagaimana bagi rata. Ini kalau dilihat dari 5.000 orang laki-laki aja, kalau dibagi 100 kelompok, ini per kelompok 100 kan, berarti ada 50 kelompok. Betul ya matematika saya? Kalau mereka bagi 50 orang per kelompok, berarti ada 100 kelompok. Jadi Yesus berdiri di atas bukit, ada 100 bundaran-bundaran kumpulan orang. Dan saya yakin oleh kedaulatan Bapa telah diatur yang kelaparan sekali, yang biasanya ke buffet itu langsung sikat, serobot, gak pernah pikirkan orang lain, kasih piring dulu pada yang tua misalnya, kalau di makanan gitu juga belum doa sudah begini, kadang-kadang saya juga begitu. Itu gak ditaruh di satu meja. Roti bisa gak nyampe distribusinya ke semua. Dalam kedaulatan Allah, Allah yang paling tahu setiap kelompok tanpa mereka bisa riset dulu, tanpa mereka bisa survei, kedaulatan Bapa di lapangan hijau itu memastikan setiap orang kumpulnya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. No one, dan tidak ada satu kelompok yang isinya semua orangnya so hungry. Sampai bukan cuma hungry bahasa Inggrisnya, ini Inggris yang salah jangan ditiru. Hungry to the point of angry, namanya hangry. Lapar sampai marah itu loh. Itu kalau kumpul jadi satu. Padahal berlimpah-limpah semua orang bisa makan. Padahal buffet all you can eat sutaupau. Makan sampai kenyang, tapi orang bisa rebutan. Nggak mati, nggak, telat 5 menit. Tuhan itu bisa atur semuanya itu pas. Demikian pula dalam kehidupan kita, dalam bisnis dan pekerjaan kita. Orang yang ikut Tuhan, akan Tuhan kasih hikmat. Untuk memanage dengan baik. Dan untuk bisa mengklasifikasi dan mengkategorikan setiap permasalahan hidup kita. Dan solusinya di mana. Bapak, Ibu, Saudara, kalau Anda menghadapi tantangan dalam dunia kerja, buat aja satu pikiran yang organize kalau Anda tidak catat. Kalau misalnya aku menghadapi ini, lalu aku mengeluh, tanya pada dirimu sendiri, tidak usah konseling ke siapa-siapa, bahkan tidak usah tanya Tuhan. Apakah aku mengeluh ini solusi? Orang yang tahu jawabannya itu bukan solusi, dia sudah mulai mengkategorikan dalam dirinya. Dia sudah mulai bisa mengklasifikasi masalahnya. Apakah dengan worrying, Tuhan itu cengli? Apakah dengan kita khawatir menambah sahasta? Apakah dengan khawatir yang kau khawatirkan itu tidak terjadi? Bukankah justru Anda jadi lemah? Apakah dengan mengkhawatirkan sesuatu itu, maka Anda lebih mengantisipasi jika itu terjadi atau lebih ready? Enggak juga. Malah justru kita lumpuh karena rasa takut kita. Tuhan ajari mereka duduk berkelompok, supaya mereka tertib pikiran. Dan supaya mereka itu bisa teratur membagi roti. Tuhan mau kita itu selalu punya kemampuan dalam Roh Kudus dan oleh firman untuk mengklasifikasikan dan mengategorikan permasalahan hidup kita termasuk di dalam dunia kerja kita. Dan solusinya apa? Dan kalau kita nggak tahu solusinya, paling tidak hati kita tahu untuk berdoa. Bersyukur itu jauh lebih berguna daripada mengeluh. Hari itu Tuhan ajari kita, ajari mereka untuk duduk. Dan setelah itu ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu ayat 41. Ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Perhatikan ada satu poin sini saya mau bawa. Di ayat 41, Yesus menengadah ke langit. Dan mengucap berkat atas roti itu. Jangan Anda kira profit yang Anda dapat atau salary Anda terima. Itu adalah berkat. Bukan. Itu tidak memberkatimu. Saya ajak Anda untuk mikir lebih jauh. Yesus tidak pernah mengaku, oh ini roti adalah berkat. Dia menengadah ke atas. Berkat itu datang dari atas. Lalu dia mengucapkan berkat atas roti itu. The bread did not bless Jesus. He blesses the bread. Dia tidak, roti itu tidak memberkati Yesus. Tidak memberkati Yesus. Listen, misalnya ya, persembahan ya. Bukan ini, tapi ini bukan amplop persembahan. Ini misalnya aneh amplop kosong ya. Ngomong yang paling primitif. Saya sih nggak membiasakan diri dengan cara begini. Semua hamba Tuhan di GMS. Bukan tipe amplopan. Misalnya, Pak maju ke sini sebentar. Ya,
Nge-gym 1 minggu berapa kali? Misalnya, kasih ke saya. Oh, wah terima kasih ya. Tunggu di sini dulu. Wow, kita bisa pamer ke teman-teman. Aku dapat berkat loh, Nah, murahan dong. Aku dapat berkat. Anda enggak pernah bisa dapat berkat. Berkat itu datang dari atas, bukan materi. Berkat itu bahkan bukan uang, bukan orang juga. Berkat itu Tuhan. When God blesses you, ini di tanganmu. Kalau Tuhan taruh di sana, karena Tuhan menganggap Anda layak menerimanya. Bukan karena ini memberkatimu, tapi karena Anda jadi berkat dulu. Sebagian dari berkat itu diwujudkan dalam berkat materi. Sebagian berkat itu diwujudkan ada orang tertentu yang memujimu. Sebagian berkat itu membuat beberapa orang jadi populer. Jangan cari hal-hal itu. Berkat itu adalah hubunganmu dengan Tuhan. Berkat itu hubungan dengan Tuhan. Dan kalau Tuhan taruh sesuatu di tanganmu, kasih ke saya. Ya, taruh, terima kasih, silakan duduk. Ini tidak membuat saya kaya. Ini tidak membuat saya kaya. Tapi karena Tuhan berkenan pada saya, Tuhan pelihara saya. Tuhan tambahkan ini dan itu. Hal-hal itu tidak menambah sehasta dalam hidup saya. My blessings don't depend on the money I receive. The money I make. Sebab orang yang diberkati Tuhan, apapun yang diperbuatnya, Mazmur 1 akan berhasil. Jadi sebenarnya pekerjaanmu tidak bisa memberkatimu. Tapi pekerjaanmu diberkati karena Allah sudah memberkatimu. Paham maksud saya? Saya ajak mikir sedikit. Misalnya saya ada satu pekerjaan job di sini. Saya ditaruh di sebuah perusahaan. Dan pekerjaan saya berhasil. Saya tidak ngomong gini supaya Anda nanti pulang beritahu sama bosnya, bos, you beruntung punya saya sebagai pegawai. Ngawur. Simpan di hati karena detik Anda banggakan diri, banggakan jasa, detik di mana Anda mulai sombong hati, disitulah Allah sudah berhenti memberkati hidupmu. Hari itu kau jatuh. Simpan di hatimu, jangan kobar-kobarkan. Tapi FYI for your information sebagai pemahamanmu. Bapak Ibu, kalau pekerjaannya diberkati, itu karena Anda itu a blessed person. Jangan Anda merasa, wow, aku dapat berkat. You tidak pernah dapat berkat. You memberi berkat. Perusahaan itu diberkati because of you. The income you receive, dividen, apapun yang Anda terima, promosi, itu semua hanyalah sedikit bonus dari Tuhan untuk menunjukkan perkenanan, meskipun itu tidak bisa jadi satu-satunya takaran. Jadi kita tidak bisa berkata kalau Tuhan kenan seseorang, orang itu pasti kaya. Tuhan tidak berkenan pada seorang, orang itu pasti miskin. Enggak tentu. Game plan-nya beda. Itu bukan lagi peraturannya. Tapi mari kita percaya dari cerita ini, Yesus menengadah. Berkatnya datang dari Bapa dan dia memberkati roti itu. Roti itu multiplikasi. Saya nggak peduli. Kalau kita mulai misalnya CG ini, tiba-tiba saya tinggal 3 orang. Ngalah aja tak kasih semua kesana membelah, gak usah tarik-tarian. If I am blessed, if I am anointed, you wait, kasih aku waktu dikit lagi, 3 ini kan jadi 30 in no time. Bukan karena, wow, jangan terlalu surprise dengan berkatmu. Kalau Anda diberkati, kemanapun Anda pergi, berkat akan mengikuti. Coba lihat Lot pergi ke Sodom dan Gomora. Sodom Gomora yang permai itu jadi apa? Abraham pergi ke tanah tandus itu loh. Tanah tandus itu loh di Timur Tengah itu loh. Sekarang jadi Israel. Menjadi tanah perjanjian. Ternyata berkat itu tidak bisa kita dapat. Berkat itu kita bisa beri. Berkat itu orang yang saya katakan tadi itu. Karena Tuhan memberkati. Bukan uang, bukan barang. Take what I have. Give me a few years. I'll show you I have more. Sungguhan. Tapi kalau kita pegang erat gini, berkatku, enggak mau kayak gini. Apapun yang kau miliki diambil daripadamu. 1 talenta yang kau sembunyikan di bawah tanah itu pun akan diambil, diberikan yang punya 5 talenta. Gesture atau tindak tanduk Yesus, gerak-geriknya ini mengajari kita sesuatu. Tidak semua yang Tuhan Yesus ajarkan itu lewat perkataan. Lewat gerak-gerik tubuhnya aja saya bisa belajar sesuatu. Ia menengadah ke langit from hands
from above, dari atas, turun berkatnya dari Bapa. Dia lihat roti itu, I bless you. Makanya kalau saya terima salary, saya berkati salary itu, saya kata, thank you Tuhan. I bless this salary. May this be a blessing for my family. Thank you for blessing me. Makasih Tuhan, karena aku jadi berkat. Tuhan memberi aku ini. Karena aku jadi berkat dulu dalam pekerjaanku. Karena aku berguna. Karena aku efektif. Bukan aku, kasih karuniamu bekerja melalui aku. Tuhan kasih ini untuk memelihara aku. Thank you Tuhan. Makanya kalau saya dapat sesuatu, saya tidak pernah mau gini. Tidak pernah mau gini. Sungguh tidak perlu. Kenapa? Karena itu comes and goes. Berkat kayak gitu itu datang dan pergi. Tapi kalau aku diberkati, aku tidak akan pernah kekurangan. Karena Allahku akan menyertai. He's my provider, dialah Yehovah Jirehku yang menyediakan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Ayat 42. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Coba lihat ya terakhir. Saya sebut ini zero wastefulness. Tidak menyanyiakan sama sekali. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Ketika mereka semua udah kenyang, Tuhan suruh kumpulkan potongan roti. Nggak ada sisa ikan, karena ikan itu nyawa. Habis semua, kok bisa pas ya? Ikan terakhir itu dimakan, yang sisa cuma roti doang. Yang terbuat dari gandum. Roti 12 bakul penuh, sisa. Dikumpulin. Yesus tidak mentang-mentang 5.000 orang makan, kemenangan besar. Ya sudah wis, sia-sia. Tidak. Yesus tipe seorang pelukis, kalau sisa catnya itu dimasukkan kembali ke kalengnya. Meskipun Yesus itu punya segala-galanya, coba lihat, ini bukan hemat, ini bukan pelit, tapi ini hemat. Ini irit yang bagus. Orang itu biasanya irit di area di mana dia harus belajar generous atau murah hati. Dia perhitungan dengan sesuatu yang harusnya tidak perlu dihitung lagi. Tapi orang itu biasanya obral-obralan, betul-betul jor-joran, betul-betul habis-habisan, foya-foya di area di mana dia harus hemat. Yesus ajari sekalipun dia maha kuasa, dia bisa ciptakan lebih banyak. Kumpulkan potongan roti, kok bisa pas 12 bakul, masing-masing tapau pulang untuk setiap muridnya. Yesus itu menghargai orang itu sampai titik darah penghabisan. Setelah semua makan, saya kok yakin ya, murid-murid juga turut makan lah ya setelah selesai itu. Tapi Tuhan tetap hargai mereka, pulang dikasih pesangon, bukan karena PHK, dikasih 12 bakul untuk 12 orang. Dari sini kita lihat kenapa Yesus dikenan oleh Bapa. Bukan hanya karena dia adalah anak Allah, bukan hanya karena Yesus adalah Allah. Tapi kita lihat sisi kemanusiaannya, bukan hanya dia itu sangat-sangat zero waste. Dia tidak mau menyia-nyiakan, bukan tipe orang yang Yesus ini old money. Paham maksudnya? Bukan orang kaya baru yang dia ini maha kuasa, segala sesuatu miliknya. Dia tahu setiap resources itu berharga. Meskipun dia bisa cipta lagi, Tuhan tetap kumpulkan roti itu. Tuhan tidak cipta mujizat lagi, Tuhan kasih mereka. Dan Tuhan tidak gaya. Seharusnya cerita ini bisa berubah. Bukan 5 roti 2 ikan. Mestinya 5 wagyu 2 lobster. Apa susahnya Tuhan ciptakan ikan dengan ciptakan lobster? Jangan bertindak lebih daripada yang diperlukan. Tidak usah kita itu overspending. Tidak usah kita itu pamer. Tidak usah kita itu merasa terintimidasi kalau nggak punya, tetangga punya. Yesus tidak, mungkin kalau Yesus dibandingkan dengan beberapa orang-orang yang punya kuasa, punya yang namanya punya black magic di zamannya Musa, di zamannya Firaun. Mereka mungkin sudah keluarkan yang wow-wow semua. No. Mujizat Yesus itu tidak pernah sembrono. Sekalipun Tuhan memberikannya dengan murah hati, dia tidak pernah buang-buang. Yesus hanya memberi mereka 5 roti dan 2 ikan. Tuhan tidak kasih mereka sesuatu yang berlebihan, tapi mereka juga tidak kekurangan. Trust God that He'll give you what you need this year. Dan jangan marah untuk sesuatu yang kau tidak punya. Jangan marah karena kita membandingkan dengan orang lain. Jangan marah kalau kita tidak dapatkan semua keinginan kita. Puji Tuhan, nanti ibadah terakhir saya jelaskan. Kalau kita dikasih semua, jangan-jangan roti yang kau kira ternyata kalah jengking. Tuhan tahu stop di mana dalam hidupmu yang tidak akan menjatuhkanmu.
Saya belajar sesuatu dari 12 bakul penuh itu Tuhan simpan dan kasih ke setiap pekerjanya. Yesus dalam kemanusiaannya menghargai setiap workernya, pekerjaannya. Karena dia tahu yang ngalah dulu itu nggak dapat 5 roti 2 ikan, tapi dapat sebakul penuh. Tuhan tuh menghargai stafnya itu sampai akhir acara. Dikasih sama Tuhan masing-masing bawa pulang ke rumah. Tuhan bisa mikirkan Petrus punya mama mertua yang pernah Yesus sembuhkan waktu dia demam. Nah mungkin belum makan karena Petrus kan penyambung kehidupan keluarga. Dia pulang kan gak bawa ikan karena hari ini kerja untuk Tuhan. Misalnya Petrus waktu itu belum jadi pendeta penuh. Dia adalah seorang volunteer. Dia tahu, Tuhan tahu. Aku ini seperti berutang sama kamu. Seluruh keluargamu tuh bergantung nanti pulang Petrus bawa enggak hasil jualan ikan. Enggak ada. Kenapa? Hari ini ngasih makan orang diakonia. Aku kan kasih rezekimu. Aku enggak pernah hutang budi sama volunteer-volunteerku. Yang tidak aku buka keran di sini karena di sini mampet. Hari ini kamu tidak menjala ikan. Aku buka di sebelah satu lagi yang kamu enggak duga. Aneh bin ajaib. Medical bill kita bisa sangat-sangat murah. Bulan itu enggak pernah sakit. Heran tiba-tiba ada beasiswa buat anak kita. Anda jangan kaget, jangan pernah kotakkan Tuhan dan jangan pernah motivasi sama Tuhan. Tuhan itu nggak perlu disuruh, nggak perlu dikandani. Dia tahu kok gimana memberkati anak-anaknya. Yesus itu selalu dalam karakter, dia adalah gembala yang baik, tak akan kekurangan kita. Tapi Yesus punya komitmen yang harus kita pelajari. Zero wastefulness, dia tidak pernah sia-siakan sumber daya. Dia kumpulkan, saya pelajari cara Yesus memandang berkat itu tidak seperti kita. Dia benar-benar perhatikan orang-orangnya ketika berkat melimpah. Seharusnya kalau melimpah ya sudah semua kenyang, udahlah kita sendiri udah nggak peduli mau sisa berapa karena 12 bakul itu kelihatan banyak, tapi kalau di lembah yang besar atau di bukit yang hijau itu kesana tercecer roti dikit kelihatan dikit, tapi waktu dikumpulkan jadi banyak. Jangan kita remehkan berkat tersedikit yang tercecer kanan kiri di hidupmu. Kalau Anda bisa kelola dan kategorikan, Anda akan melihat ternyata Tuhan tidak pernah kekurangan memberkatimu. Cuman kita belum mengelolanya dengan baik. 3 poin ini sebagai summary, sebagai penutupan untuk mengingatkan kita apa saja yang kita pelajari tentang 5 roti dan 2 ikan. 1, rasa tanggung jawab atas hidup orang lain mengundang berkat. Catat. Tolong ajarkan ke anak-anak muda, anak-anak kecil di gereja ini selalu kita tuh rajin ajarkan ini, termasuk nanti kalau konferensi anak-anak tidak ada yang namanya usia terlalu dini. Namanya value nilai itu harus ditanamkan sejak dia orok bayi kalau bisa. Pemuritan di gereja kita tuh bermula dari nursery, dari tempat ruang bayi di luar sana. Di gereja ini Anda dimuridkan dari sejak baby. Kayak tadi sebut bye-bye aja masih BA-BAY. Ajarkan ke anak Anda. Tanggung jawab untuk orang lain, itu membuka tingkat berkat. Bukan ambisinya, lu mau jadi apa? Jurusan ngomong nanti, kerinduanmu apa di depan Tuhan, dari situ kita akan gariskan. 2, manajemen yang baik atas apa yang ada adalah permulaan berkat. Ingat ya, permulaan berkat 5 roti 2 ikan menjadi 5.000 orang makan, itu dimulai ketika mereka mulai asesmen dulu, ada 5 roti 2 ikan diserahkan ke Tuhan dan di-manage dengan baik, ditaruh di tangan Yesus. Saya bisa bayangkan mungkin di situ kalau ada tempat batu ditaruh sama Tuhan. 5 roti, 2 ikan. Manage yang baik. Jangan kita iri apa yang kita tidak punya. Kelola dulu apa yang kita miliki supaya kita bisa mempunyai, supaya kita bisa punya apa yang belum kita miliki. Manajemen yang baik. Ini juga sebagai pesan tambahan. It's a good reason, suatu alasan yang tepat kalau Anda mau belajar manajemen di sekolah. Kalau di sini ada anak-anak muda. Zaman dulu waktu saya masih muda, waktu masih sekolah, maksudnya sekarang masih muda. Waktu masih sekolah, orang itu cuman bener-bener jurusan-jurusan yang diambil oleh semua teman-teman sebaya saya, itu nggak terlalu kreatif. Kita itu kalau enggak, manajemen ya ekonomi. Nggak ada yang salah, tapi jangan ikut-ikutan. Misalnya kalau Anda memang ngambil manajemen tapi nggak punya visi untuk memanage apa-apa. Sedangkan apa yang ada padamu aja amburadul misalnya. Ngambil manajemen tapi kamarnya berantakan. Ambil manajemen, rambut gak pernah disisir, mandi gak ada jadwal. Percuma lah apa yang kau ambil, sungguhan percuma apa yang kau ambil. Mau ambil sekolah teologi pun gak pernah baca Alkitab dan gak pernah rindu melayani, merasa melayani itu buang-buang waktu ya, ngapain ngambil teologi?
hendaknya kirbatnya itu sama dengan anggur yang dia mau minum. Jangan sampai beda. Beda ruang suhu juga. Misalnya kalau Anda punya botol anggur lalu diisinya itu legen. Nggak cocok lah, legen itu enak pakai yang di botol jalanan itu loh, yang pakai botol mineral sisa yang dicuci saya nggak tahu. Yang vodka saya nggak tawarkan supaya Anda minum gini-ginian apalagi keras-keras gitu, janganlah mengkaburkan pikiran kita untuk mengambil keputusan. Kalau kita jadi peminum berat jangan, jadi peminum tetap juga jangan. Misalnya kalau vodka itu terus isinya di situ air putih. Tapi nanti Anda lihat di situ ada air putih tapi isinya vodka. Kacau sekali manusia. Kalau Anda memang mau ngambil sesuatu manajemen kan Anda percaya multiplikasi Tuhan. Anda harus percaya multiplikasi Tuhan dulu, iman Anda harus tahu. Lalu pastikan kirbat dan anggur tidak beda jauh. Kalau Anda ambil manajemen, manage your life first. Tapi saya rasa ke depan-depan perlu manajemen. Orang-orang yang di finance, orang-orang yang perlu. Belajarlah, belajar marketing. Tapi jangan malu-malu marketing, tapi kalau orang datang cuma lihat ke HP-nya melulu. Marketing itu belajar dari kecil, taruh semuanya, om, tante. Kalau bisa hari itu om tantenya kau juali sepatumu. Makan di restoran mungkin kalau perlu dia beli tisumu. Sudah ada selera, sudah ada dorongan untuk jual sesuatu. Nah ambillah. Orang yang malu-malu nggak tahu ikut sama teman-teman segalanya. Nggak pernah interest sama orang. Lihat manusia itu di wajah dan di mata. Pikirannya terus lihat ke bawah. Entah lihat apa. Salah jurusan kali ya. Tapi saya rasa ke depan harus ada manajer-manajer bagus. Kalau saya bilang manajer, tidak tentu manajer perusahaan. Harus ada orang yang bisa memanage kasih karunia dan mengembangkannya. Saya rasa ini tepat, bukan berarti kurang kreatif. Cuman jangan ikut-ikutan. Saya rasa di zaman saya waktu masih sekolah, perlu diulangi lagi. Orang berkata, aku mau ngambil manajemen. Tapi let's be serious, bahwa apa yang Anda manage akan seperti 5 roti 2 ikan akan berkembang di tangan Anda. Amin Bapak Ibu Saudara. Gereja juga sama, manajemennya harus bagus. Harus tepat. Harus tahu fungsi-fungsinya, tangga-tangganya. 3, suatu pelajaran berharga untuk kita perhatikan kualitas memperlakukan orang lain. Tetap hargai setiap pekerja. Saat berkat sudah melimpah. Ini harus Anda catat baik-baik. Jangan selalu pikirannya itu making deals atau membuat deal terjadi. After sales service-nya sekalipun tidak ada keuntungannya. Orang Kristen harus melayani dari hati. Hargai setiap pekerjamu, suppliermu, hargai kongsianmu. Tidak diminta kasih perhitungannya. Jangan tunggu ditagih kembalikan. Hargai mereka. Hargai orang. Jangan kudu mau cuma dapat keuntungan, tetapi kalau kita mau jadi inspirasi, jadilah inspirasi ini. Jadilah inspirasi untuk membangkitkan loyalitas dalam diri orang lain. Tahukah orang tidak harus selalu memberkati hidup kita. Tapi kalau kita bisa bangun loyalitas, berkat itu akan terus datang dari jalur yang sama. Di sini kita hargai setiap pekerja saat berkat sudah melimpah. Jangan kau lupa sama orang yang berjasa dalam hidupmu. Dan setelah Anda berhasil, jangan berubah jadi orang. Jangan tiba-tiba kayak, jangan. Ingatlah bahwa keberhasilanmu bukan untuk dirimu sendiri. Tuhan itu punya berkat bagi orang yang rasa tanggung jawab untuk orang lain lebih terbuka. Lebih besar daripada keinginannya untuk kaya. Saya harap jemaat ini adalah jemaat teladan di tempat kerjanya. Tahun ini apapun kata pakar ekonomi lesu atau apa, I don't care. I believe your blessing, berkatmu datang saat kau mengenang ke atas. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Thank you Jesus. Sing what song, Redo? Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahanmu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seturut
karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ku datang ya Bapa, haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Mari kita buat komitmen untuk jadi indah dalam dunia kerja kita. Tuhan mampukan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku. Dan ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia. Mari kita serahkan pekerjaan kita masing-masing pada Tuhan. Mari kita bersekutu dalam doa dengan kuasa Roh Kudus. Oh Ramaya Seara Ramaya Searamu, Iara Ramaya Sadara, Iara Ramaya Sadara Ramaya So, Iara Ramaya Sadara Ramaya Se, Iara Ramaya So, Iara Ramaya Sadara Ramu, Iara Ramaya Ramaya Mara Ramaya Se. Mari kita secara sengaja menghampiri tata Tuhan, bawa pekerjaan kita dalam doa, minta kehendak Tuhan dinyatakan, minta tuntunan dari Tuhan, minta bimbingan dari Roh Kudus, minta urapan yang baru yang akan menyertai kita. Kasih hati kita beban untuk kerajaan Tuhan. Kasih hati ini beban untuk sesama kita, beban untuk keluarga, beban untuk pekerja, beban untuk rekan. Kita berdoa supaya hati kita diisi dengan Tuhan. Haleluya. Oh, Brabarabasyana Ramayase. Oh, Ramayasyana Ramayasana Rama. Oh, Ramayana Ramayase. Sebab berkat terbesar, berkat tertinggi adalah hubungan kita dengan Tuhan. Dari situ pokok anggur dan carangnya berbuah-buah. Haleluya. Jangan mengejar berkat yang adalah uang. Jangan mengejar berkat yang adalah materi atau barang. Kejar hubungan yang benar dengan Tuhan. Kejar akal budi yang diperbaharui. Kejar roh yang berapi-api menyala. Kejar hubungan yang penuh dengan iman dan pengharapan. Oh Ramaya Sanana, isi hatimu dengan kasih Yesus. Isi jiwamu dengan kasih Yesus. Isi hatimu dan pikiranmu dengan kebenaran. Oh Ramaya 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 So. Ramaya
padamu mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. ajarku berharap Hanya kepadamu ya, taat dan setia. Ajarku berharap Tuhan. ajarku berharap hanya kepadamu, Taat dan setia kepada ajarku berharap pada janjimu. Oh Tuhan, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan kanan kirinya, Tuhan pasti menyertai pekerjaan Anda. Haleluya. Sepanjang hari ku nikmati pertolongan dari Tuhan. Ku rasakan kelimpahan berkat-Mu, oh Tuhan. Segala jalan yang Kau tunjukkan membawa pada kehidupan. Ku rasakan kasih Tuhan pulihkan jiwaku. Ku bersyukur sebab Roh Kuduslah menuntun hidupku. Ku cinta Kau Yesus Tuhan, ku cinta Kau Yesus Tuhan. Sungguh Kau segalanya bagiku. Sepanjang hari ku nikmati pertolongan dari Tuhan. Ku rasakan kelimpahan berkat-Mu, oh Tuhan. Segala jalan yang Kau tunjukkan membawa pada kehidupan. Ku rasakan kasih Tuhan pulihkan. Mari kita lambaikan tangan kita bersyukur. Ku bersyukur sebab Roh Kuduslah menuntun hidupku. Ku cinta Kau Yesus Tuhan, ku cinta Kau Yesus Tuhan. Sungguh Kau segalanya bagiku. Ku bersyukur, yang bersyukur nyanyi bersama. Ku bersyukur sebab Roh Kuduslah menuntun hidupku. Ku cinta Kau Yesus Tuhan, ku cinta Kau Yesus Tuhan. Sungguh Kau segalanya bagiku. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur sebab Roh Kuduslah menuntun hidupku. Ku cinta Kau Yesus Tuhan, ku cinta Kau Yesus Tuhan. Sungguh Kau segalanya bagiku. Sungguh Kau segalanya, sungguh Kau segalanya bagiku. Sungguh Kau segalanya, sungguh Kau segalanya bagiku. Berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan.